semuanya, kembali lagi dengan saya Regina Nur Agnia dengan NIM 21841015. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai buku ini. Buku Menikmati Hidupmu, Allah Bersamamu. Nah, yang saya bahas sekarang adalah mengenai 3 topik. Kesuksesan. Terus kesuksesan bukanlah hal yang instan, topik keduanya. Nah, topik yang ketiganya yaitu tidak ada hal yang gagal. Nah, pada 3 topik ini akan kita kaji dalam video ini pastinya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Pada bab pertama ini kita akan membahas mengenai pencapaian. Pasti yang terbesit dalam pikiran kita mengenai pencapaian adalah kesuksesan. Apa sih yang sebenarnya dengan kata kesuksesan itu? Apakah hasil dari sebuah usaha atau justru kesuksesan hanyalah sebuah proses yang terus berkelanjutan? Kira-kira menurut teman-teman apa ya? Nah, menurut buku yang saya baca dalam buku ini bahwa kesuksesan itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Adapun hasil dari usaha yang kita lakukan ini hanyalah bersifat sementara gitu. Contohnya nih, kita sebagai mahasiswa dalam menempuh bidang studi pasti di akhirnya kita akan menjadi wisuda, yang otomatis kita bisa disebut bahwa kita ini seorang sarjana dong. Nah, maka kita bisa dikatakan itu karena kita sukses, karena tidak semua mahasiswa dapat menempuh bidang pendidikan. Nah, banyak juga kan mahasiswa yang berhenti di DO dan lain-lainnya yang dapat menghambat terhadap kelulusannya. Nah, tetapi teman-teman, wisuda juga ya, wisuda tadi kita sebagai sarjana itu bukanlah akhir dari kesuksesan, tetapi langkah awal untuk kita terus melanjutkan dalam berkarir. Jadi, wisuda itu langkah awal kita dalam menjalani kehidupan baru sebagai sarjana dengan tanggung jawab dan juga moral intelektual yang sedang disandang oleh kita. Nah, terus ada contoh lain nih. Contohnya ada sepasang pemuda dan juga pemudi yang baru saja melangsungkan pernikahan. Nah, itu juga bisa disebut bahwa dia itu telah sukses. Kenapa? Karena ia telah berhasil melepaskan masa lanjangnya dengan menempuh jalan suci yang bernama dengan pernikahan. Langkah awal tersebut karena sepasang suami istri tersebut dapat menjalani kehidupan selanjutnya, yaitu seperti membina rumah tangga, meliputi rasa sakinah, mawadah, dan rahmah, dan juga pastinya bahagia dunia akhirat. Jadi intinya kesuksesan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi proses yang berkelanjutan. Kalau nanti kita bertetangga nih ya, ada orang yang bilang, ih kapan wisuda, kapan nikah, kapan punya anak, atau gini, ada ya kalau ada ibu-ibu kalau ada juga ibu-ibu yang suka gini, ih budak abi. Jadi intinya apa? Jadi intinya bahwa kesuksesan itu bukan akhir dari segalanya, tetapi proses yang berkelanjutan. Nah, banyak kan ibu-ibu tetangga kita yang selalu bilang tuh, Cina anak ibu mah tos wisuda, anak ibu mah udah jadi pengusaha dalag, udah jadi pengusaha inilah itulah, udah jadi non tentara, kan gitu kan. Padahal kesuksesan itu kesuksesan itu proses yang berkelanjutan. Jadi bukan akhir. Meskipun orang tersebut bisa dikatakan sukses, tapi dalam menjalani kehidupan selanjutnya itu bisa saja gagal gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, topik selanjutnya apa? Pasti nggak bisa nebak lah. Terus untuk topik yang terakhir, kita bakal membahas mengenai tidak ada hal yang gagal dalam kesuksesan ini. Nah, di mana ada kesuksesan, pasti ada kegagalan.
Mungkin kita bisa mengubah mindset kita mengenai kegagalan, karena bahwa kegagalan itu bukan segala sesuatu yang kita tidak bisa bangkit lagi gitu, tapi kegagalan itu suatu kesuksesan yang tertunda gitu. Nah, meskipun kenyataannya kita apa yang kita harapkan ini tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, realita kita maksudnya teh, ketahuilah bahwa proses yang kita lalui ini selama untuk mewujudkannya dalam merencanakan, dalam rencana, harapan, cita-cita, dan serta impian adalah kesuksesan tersendiri gitu. Kesuksesan ini seperti yang dijelaskan pada topik yang pertama. Nah, bahwa bukan hasil akhir tetapi proses yang kita jalani, alami, rasakan, yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Karena memang jika hayatinya seluruh perjalanan hidup ini, setiap peristiwa, kejadian, serta pengalaman, seburuk apapun dan juga sepahit apapun, tidak ada hal yang sia-sia. Apapun itu teh. Karena apa sok? Karena selalu ada hikmahnya selalu ada hikmahnya yang terkandung dalam setiap perjalanan kita di dalamnya gitu. Sebenarnya nih tidak ada yang gagal, yang ada hanyalah kesuksesan dalam menjalani sebuah proses melalui tahapan-tahapan dalam kehidupan. Terus tahapan rencana, terus harapan, cita-cita, dan juga impian, sampai kita itu benar-benar mendapatkan semuanya dengan terwujud. Nah, kita juga harus memiliki prinsip bahwa tidak ada yang gagal. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, kita akan membuat kita ini akan tetap dan juga berusaha semangat dalam menjalani setiap proses kehidupan. Kita akan merasakan bahwa setiap proses yang kita jalani adalah sebuah kesuksesan. Kita pun akan menyadari bahwa setiap kesuksesan dalam kehidupan ini terlalu sayang untuk diabaikan, dan selalu mengambil hikmahnya dalam sebuah kegagalan gitu. Seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan yang saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa nonton terus. Nah, dari pembahasan ini semoga kita terus sabar dalam menjalani kehidupan, dan pastinya harus terus semangat dalam menggapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Aku akhiri dengan puisi. Kapan-kapan sok aku ngakhiri dengan puisi. Oke. Kehidupan memang terasa susah jika kita menghadapinya dengan keluh kesah. Hidup pun akan terasa berat jika iman dalam diri kita tidak kuat. Hidup akan terasa sulit, menghimpit jika cara pandang kita terlalu sempit. Sebaliknya, hidup akan terasa mudah jika kita menjalaninya dengan penuh gairah. Hidup akan terasa nikmat jika iman dan ilmu kita kuat. Hidup akan terasa bebas dan lepas jika kita menghadapinya dengan ikhlas dan tanpa batas. Saya Regina Nurul Agnia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.